Halo, Assalamualaikum teman-teman Dakar Vlog. Apa kabar? Doain pasti pada sehat ya sekeluarga. Kita hari ini kembali lagi berada di Glamour Auto Boutique. Dan kalau teman-teman lihat, suasananya agak berbeda karena gua sedang berada di studio mobilnya dari Glamour Auto Boutique yang baru saja jadi. Jadi selain di sini, masih ada beberapa studio lagi di sebelah dengan warnanya yang cukup menarik dan backgroundnya yang menurut gue juga sangat menunjang untuk kita mungkin melakukan pemotretan motor ataupun mobil. Dan hari ini di yang studio utamanya yang ukurannya paling besar telah dimasukkan ke dalam sini sebuah Jeep Grand Cherokee generasi terbaru yang jujur gue baru pertama kali ngelihat langsung, ternyata mengalami perubahan yang cukup signifikan terutama dari ukurannya. Jadi kalau Grand Cherokee itu masuknya ke dalam kategori medium size SUV. Ya, walaupun kita lihat emang ukurannya gede banget, tapi ternyata dia masih dikategorikan sebagai Jeep ukuran sedang yang kita bisa lihat di sini. Sementara kalau untuk yang ukuran full size atau ukuran besarnya, Jeep mempunyai Jeep Wagoneer, yang mana itu memang belum ada di Indonesia, tapi ya siapa tahu nanti mungkin Glamour Auto Boutique bisa masukin. Tapi yang pasti kalau Grand Cherokee masuk ke medium SUV, berarti untuk yang compact SUV-nya, merek Jeep punya Grand Cherokee. Nah, balik lagi, kalau kita ngomongin untuk sejarahnya dulu. Jadi Grand Cherokee itu sudah ada sejak tahun 1993. Although it's the only 4x4 in the world with the security of a driver's side airbag, plus an available 220 horsepower V8 and four-wheel anti-lock brakes. Dan dia sudah memiliki 5 generasi. Dari generasi yang pertama yaitu ZJ, generasi kedua ada WJ, generasi ketiga ada WK, lalu generasi keempat ada WK2, dan generasi kelima atau yang terakhir seperti yang ada di belakang gua yaitu WL. Nah, kalau kita ngomongin Grand Cherokee dibandingkan dengan Cherokee, biasanya pada tahu kalau ya Grand Cherokee adalah versi lebih besar dari Cherokee. Memang betul, karena kalau kita ngelihat secara dimensinya dari generasi yang awal sampai yang terakhir, udah dipastikan ukurannya lebih besar dari Cherokee. Tapi selain itu, positioning dari Grand Cherokee lebih ke arah luxury, di satu sisi sporty tetap dapat, dan di satu sisi juga dia semakin kesini semakin orientasinya itu untuk on-road. Itu dia kenapa kalau kita lihat di awal-awal ada Grand Cherokee, itu masih banyak yang dipakai untuk off-road yang sampai levelnya ekstrim. Tapi kalau yang semakin ke sini, itu orientasinya udah semakin untuk kenikmatan kita, mungkin untuk di on-road perkotaan, atau ya minimal untuk off-road yang sampai ke medium, tetap bisa. Karena kembali lagi, kalau brand Jeep itu semua line up-nya udah pasti ya minimal buat off-road walaupun tipis-tipis saja, tetap masih bisa diandelin. Berikutnya teman-teman, gue pengen sharing sedikit dulu nih tentang pengalaman gue dengan Grand Cherokee. Ya, jadi boleh dibilang sebenarnya Grand Cherokee adalah salah satu mobil Jeep yang gue punya pengalaman paling panjang selama mungkin gue coba istilahnya apa ya, mulai nyetir sampai gue bisa aktif di off-road. Jadi Grand Cherokee memang alhamdulillah gue dapat pengalaman cukup banyak. Jadi udah sempet ganti Grand Cherokee beberapa kali, walaupun semuanya adalah yang generasi kedua. Karena di saat gue mulai tumbuh, asik, gue mulai belajar off-road, bisa nyetir, itu ada saat Grand Cherokee WJ atau yang generasi kedua ada di pasaran. Jadi dari mulai yang awalnya gue banyak pakai waktu itu saat sekolah atau kuliah, dan akhirnya waktu tahun 2014, gue coba ide gila bersama teman-teman untuk ngebangun Jeep Grand Cherokee pertama yang dijadikan mobil speed off-road atau mobil balap off-road.
Dan itu yang akhirnya dinamakan Iron Wolf. Dan Iron Wolf ini alhamdulillah ternyata bisa menghasilkan prestasi yang baik menurut gua di tahun 2016 dan 2017 itu mendapatkan peringkat 1 nasional untuk sprint rally kategori Jeep. Dan di tahun yang sama itu juga gua dan tim balap speed off-road waktu itu kita ngembangin satu lagi Grand Cherokee yang basicnya sebenarnya boleh dibilang nggak murni Grand Cherokee, tapi jubahnya merupakan sebuah Grand Cherokee. Dan itu dinamakan Super Wolf. Dan Super Wolf ini juga sangat berkesan, walaupun saat itu sempat mengalami crash, tapi banyak juga pelajaran yang bisa gue ambil yang semakin kurang lebih ngebentuk diri gue sendiri, teman-teman. Jadi kayak melankolis nih ya. Ya, jadi kurang lebih sebenarnya Grand Cherokee salah satu kendaraan dari Jeep yang gue sangat senangi, dan gue nggak nyangka akhirnya hari ini bisa ketemu yang generasi kelima atau yang paling terbarunya, dimana mungkin kayaknya setelah ini kayaknya kalau misalnya gue bisa dapat kesempatan buat test drive ya, pasti kita akan nyoba untuk ngelihat hasil lebih lengkapnya. Oke, tapi hari ini kita review dulu. Yuk, kita mulai dari bagian depan ya. Jadi Grand Cherokee yang terbaru itu sebenarnya kalau kita lihat secara overall desainnya relatif nggak terlalu berbeda dengan generasi yang sebelumnya yang disebut Jeep WK2. Tapi yang paling membedakannya justru ada di bagian depan. Pertama kalau kita ngomongin untuk headlight-nya. Jadi kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya, sekarang headlight-nya desainnya memang sudah lebih pipih atau lebih tipis lagi. Dan itu juga berlaku untuk bagian yang belakang atau stop light-nya. Nah, tapi yang menjadi ciri khas atau keunikan di yang Jeep WL ini, yaitu pada bagian grill. Udah pasti kalau kita ngomongin slot grillnya tetap jumlahnya 7, karena ini merupakan ciri khas dari Jeep. Tapi yang membuat gua spesial, sekarang ini desainnya, kalau teman-teman lihat, di bagian yang atas grillnya, itu justru lebih maju ketimbang di bagian bawahnya. Dan ini sebenarnya kembali lagi kita merefer dari sang nenek moyangnya, yaitu Jeep Wagoneer di tahun 70-an. Dimana untuk yang bagian atasnya memang lebih jenong ke depan ketimbang yang bagian bawahnya. Sementara kalau ngomongin untuk modelnya, jadi sekarang yang Jeep WL ini, dia memiliki 3 model. Pertama adalah model yang 5-seater, atau yang memang biasa kita tahu selama ini Grand Cherokee itu kursinya 2 baris atau 5-seater. Tapi untuk yang generasi sekarang, ini udah ada yang model 7-seater atau joknya 3 baris. Dimana kalau yang model 3 baris ini joknya disebutnya Grand Cherokee L. Dia kurang lebih kalau kita ngomongin dimensinya, secara panjangnya sekitar 30 cm lebih panjang ketimbang Grand Cherokee yang versi 5-seater, teman-teman. Nah, selain 2 model itu, masih ada satu model lagi, yaitu Trailhawk, di mana yang Trailhawk ini dia menggunakan mesin yang dikombinasi dengan elektrik. Jadi dia merupakan sebuah hybrid jenis PHEV. Nah, tapi kalau kita ngomongin variannya, di Grand Cherokee L ini dia memiliki 5 varian. Mulai dari yang paling bawah itu ada Laredo, ada Attitude, lalu ada Limited, ada Overland, dan yang paling atas itu ada Summit. Dan ini merupakan varian Limited atau yang mungkin boleh kita bilang varian yang cukup balance antara kesederhanaan dari Laredo dan fitur lengkap yang ada di Summit. Dimana kalau misalnya Laredo itu mungkin benar-benar yang basic banget, kalau yang Summit dia udah lebih lengkap dari segala macam fiturnya, tapi yang Limited dirasa pas, tapi memang mungkin peruntukannya kalau untuk yang lebih nggak banyak off-roadnya, lebih fokus ke on-road, ini bisa jadi varian yang cocok. Nah, tadi kita ngelanjut lagi untuk ngomongin eksterior ya teman-teman. Jadi kalau gue sempat bilang bagian depannya itu kurang lebih jadi yang paling membedakan di Grand Cherokee terbaru ini. Tapi kalau untuk bagian samping relatif nggak terlalu berbeda jauh. Jadi pertama misalnya kayak desain untuk over fendernya, modelnya juga hampir sama dengan sebelumnya. Terus desain lekuk bodinya juga hampir sama. Termasuk juga untuk bagian desain dari kaca jendelanya. Nah, kalau misalnya teman-teman mungkin pada ingat kalau Grand Cherokee di awal-awal itu emang lebih membulat,
Tapi kayaknya untuk sekarang ini desainnya memang sudah lebih mengotak lagi ya. Mungkin di satu sisi karena era retro modern tuh kayak lagi in lagi, jadi banyak mobil yang dibuat lebih mengotak lagi ketimbang generasi sebelumnya. Jadi ambil contoh kayak misalnya juga di Land Cruiser, kalau kita bandingin Land Cruiser 200 itu kan bentuknya membulat, tapi begitu ke LC 300 dia udah mulai lebih ngotak, lebih memperlihatkan aksen klasik yang biasanya diambil dari heritage-nya atau dari nenek moyangnya. Kemudian untuk ban dan velgnya, kalau di Jeep Grand Cherokee yang WL ini, dia tersedia dalam 2 pilihan velg. Ukuran yang 18 inch dan seperti yang di sini ukuran yang 20 inch dengan lebar 8,5. Pasti teman-teman kalau yang memang orientasinya akan lebih ke on-road, pakai yang ring 20 ini rasanya udah cocok ya, atau ya boleh dibilang pas gitu. Sementara kalau yang ring 18-nya memang tersedia di varian yang lebih bawah, tapi di satu sisi mungkin kalau yang suka off-road, ring yang 18 akan lebih bisa mengakomodir untuk melewati jalan-jalan yang rusak. Di mana ring 18 kita juga akan lebih mudah untuk nyari ban off-road, dan profil bannya juga akan lebih tebal sehingga untuk dipakai ke jalan rusak akan jauh lebih safe dan jauh lebih nyaman juga. Nah, seperti mungkin teman-teman juga tahu, kalau kita ngomongin suspensi, Grand Cherokee ini sekarang karena arahnya udah lebih ke on-road, jadi dia baik yang depan maupun yang belakang, gardannya sama-sama menggunakan sistem independen. Itu dia kalau kita lihat profilnya, tongkrongan secara keseluruhannya kayaknya udah lebih on-road oriented ya, ketimbang mungkin beberapa generasi awal dari Grand Cherokee yang bentuknya masih 4x4 sejati banget gitu. Yang kayaknya kalau kita ajak off-road, kayak lebih nggak sayang ketimbang yang bentuknya seperti Jeep WL ini yang udah lebih cocoknya untuk on-road atau street performance. Kemudian di bagian belakang, kayak sempat gue bilang tadi juga, desain lampunya sekarang memang lebih pipih teman-teman. Dan pastinya kalau kita ngomongin bohlamnya, semuanya udah full LED. Baik yang di stop lamp maupun untuk semua lampu yang ada di bagian depan. Kita coba buka. Bukanya udah pasti power back door ya. Nah, kita akan coba lihat bagian dalamnya nih. Jadi kalau kursi baris ketiganya ini lagi diberdirikan teman-teman, bagian belakang untuk barang-barangnya atau cargo space-nya ini juga menurut media-media di luar yang sudah mengkomparasi itu cukup besar. Kayak misalnya kalau dibandingkan dengan Palisade, dia masih lebih besar cargo space yang ada di Grand Cherokee WL ini. Nah, kalau untuk ngelipat kursi baris ketiganya itu masih full mekanis. Cara kita tarik yang ada di sini, lalu kita dorong ke depan. Sekarang kita lipat lagi yang sebelah kirinya, dan kita dapat cargo space yang flat atau rata. Di bagian sini ada tempat penyimpanan, dan untuk dongkraknya ada di balik sini teman-teman. Nah, sementara untuk ban serepnya itu ada di bagian kolong, sehingga kita tahu ya di bagian sini memang kurang lebih nggak bisa terlalu dalam ya teman-teman ya untuk lantainya. Kemudian untuk nutupnya ternyata dia di sini teman-teman, bukan di sini pencetannya, jadi mungkin kalau yang belum tahu agak kagok buat nyarinya, pedal ada di bagian samping bodi. Oke, aksesnya masih hitungannya gampang, walaupun agak sedikit risih masuknya, bisa nyangkut ke seat belt yang jok baris kedua. Ini sekarang gua akan pindah ke sebelah yang kiri, jadi bisa kelihatan kira-kira untuk gua yang kakinya panjangnya 178, bukan kakinya sih, keseluruhan badan, ternyata dia pas. Sempit enggak, tapi pas. Sorry mungkin kalau ada gelap, tapi kurang lebih yang bisa gua rasain untuk kakinya emang pas, walaupun nggak sampai ke tekan. Sementara kalau untuk headroomnya masih ada space, kurang lebih sekitaran 5 jari ya. 5 jari itu mungkin bisa sekitaran 7 sentian untuk di bagian headroomnya. Sebenarnya masih oke teman-teman di jok baris belakang.
Karena gue berasumsi juga karena mobil ini market utamanya adalah bule, jadi walaupun bulenya adalah anak-anak yang biasanya duduk di baris ketiga, itu dia tetap harus bisa terakomodir dengan sesuai. Makanya giliran orang Asia yang duduk di baris ketiga itu kurang lebih masih dapat duduk yang proper ya, atau yang decent. Wah, buat AC di sini ada colokan USB yang model biasa dengan Type C di sini, ada cup holder dan berlaku yang sama di sisi sebelah kanannya. Oke, sementara di baris keduanya udah pasti sangat spacious teman-teman. Ini bisa sisa jarak ke depannya atau untuk legroomnya itu bisa hampir sekitaran 10 sampai mungkin 12 cm bisa nih teman-teman. Buat kursi di baris kedua, kalau recline-nya sih kayaknya sih udah pasti ini ya, kurang lebih enak. Ya bener, enak sih. Sesuatu yang minimal kalau gue tahu di Grand Cherokee akan pasti oke. Nah, ini juga ada untuk sunshade-nya di sini. Coba gue buka dulu. Terus kalau ngomongin fasilitas atau fitur yang ada di sini, ada cup holder di bagian bawah sini. Terus habis itu di bagian tengah sini ada buat ngontrol AC juga sendiri, udah full digital. Dan dia ada heater untuk kursinya nih teman-teman. Jadi dia itu ada pemanasnya untuk di jok, nggak cuma untuk di yang baris pertama aja, tapi juga baris yang kedua. Dan ditambah masih ada fasilitas untuk kita nyolok segala macam soket USB. Lalu ada juga untuk yang AC plug di sini. Nah, ya, jadi kurang lebih spaciousnya dapat, nyamannya dapat. Rasa maconya yang biasa kita dapat di Jeep tetap bisa dapat teman-teman. Kita untuk nyobain dari balik setir. Bismillah, assalamualaikum. Wah, selalu senang naik Grand Cherokee teman-teman. Ya, oke. Ini kuncinya udah gue pegang. Kita coba nyalain dulu aja. Nyalainnya ada di sebelah sini. Start, bismillah. Grand Cherokee. Oke. Nah, jadi teman-teman, overall kalau gua ngelihat si desain dari Grand Cherokee yang generasi terakhir ini, kalau dibilang lebih modern udah pasti ya, udah istilahnya apa ya, mungkin itu jadi satu hal yang mutlak. Tapi overall kalau gua ngomongin masalah untuk desainnya, sekarang ini sebenarnya boleh dibilang nggak ribet ya teman-teman ya. Maksudnya dalam artian lebih simple gitu, lebih neat. Jadi di satu sisi emang elegannya udah pasti dapat banget. Kayak misalnya dari wood panelnya, nih gue suka banget wood panelnya yang warnanya lebih ke arah grey seperti ini, ketimbang yang warnanya emang lebih warna kayu ya, lebih warna merah kecoklatan. Terus dia untuk garnish bagian sininya, ini juga menurut gue secara materialnya oke banget. Untuk bagian dashboardnya, untuk setir dari desain maupun material, sampai untuk ke bagian leather seatnya. Nah, jadi kayak gue bilang tadi pas bagian belakang, untuk joknya ini sekarang dilengkapi dengan pemanas. Tapi yang ada pemanas nggak cuma di jok aja, karena setirnya ini juga dia ada pemanas ya teman-teman. Jadi mungkin kalau kita dalam kondisi yang dingin, kita bisa ngaktifin pemanas untuk setirnya. Posisinya ada di sini. Nah, dia habis itu jadi anget deh. Jadi tangannya nggak kedinginan pas nyetir. Selain itu dia juga dilengkapi dengan AC untuk di jok. Jadi buat kita yang mungkin kayak gerah ya, rada belikat siang-siang, bisa kita aktifin untuk AC di jok. Nah, ini dia. Dan untuk speednya bisa disesuaikan. Nah teman-teman, paling selain dari itu yang cukup noticeable di mobil ini, pertama adalah panoramic roofnya. Lalu selain itu juga di bagian tengah untuk multimedia sistemnya ini dia pakai Uconnect, dimana Uconnect ini sebenarnya udah ada di beberapa model Jeep sebelumnya. Ambil contoh misalnya di Jeep JL, ini untuk home-nya ngeliatin untuk media musik, map. Ini untuk yang media musiknya. Terus yang bagian sini untuk pengaturan AC. Terus yang tengahnya ini untuk peta atau maps. Ini untuk pengaturan dari handphone kalau kita mau mirroring. Terus ini ada setting.
Nah, sementara ini ada off-road page-nya juga. Wih, gambar aja udah off-road banget. Launch off-road page. Nah, di sini kita bisa ngeliat vehicle dinamiknya. Jadi, apa transfer case-nya lock atau enggak. Terus steering angle-nya juga bisa kita lihat. Di sini ada accessory gauge-nya untuk kita melihat temperatur dari berbagai macam hal. Nah, kemudian berikutnya ada pitch control, dan ini sebenarnya nggak di bagian sini aja, tapi di bagian depan kita juga bisa ngeliat nih. Karena untuk yang bagian cluster instrumennya yang udah full LED, pasti kita bisa ngeset untuk ngeliat berbagai macam informasi yang ada di sini. Oke, nah balik lagi ke sini, ini ada select track. Dimana select track ini dia untuk memilih driving management di terrain yang berbeda-beda. Ini dia. Jadi dia ada sport, ada yang auto, ada yang snow dan sand atau mud. Dimana dia berubah juga gambarnya di sini nih. Nah, jadi kita akan lebih mudah melihat dengan jelas dari visual ketimbang tulisan yang menurut gua agak emang kecil ya kalau kita ngeliat dari sini aja. Selain itu ada forward facing kamera juga, dimana kita bisa ngelihat di bagian depan dan pastinya untuk yang bagian belakang. Bentar, yang bagian depannya dia ada clean kameranya juga. Nah, buat kalau kita off-road dan kamera depannya kotor, jadi tinggal kita rinse saja atau bilas. Nah, basah deh jadi depannya. Kemudian teman-teman, dia ini sistem dari 4-wheel drive-nya itu adalah Quadra Track 1. Dimana Quadra Track itu adalah sistem yang memungkinkan kita pertama untuk menggunakan 4-wheel drive secara full time. Tapi kalau Quadra Track 1 dia nggak ada 4L ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak ngelihat di sini untuk pindah ke 4L. Jadi kalau yang model di limited ini dia adalah full time 4-wheel drive, atau boleh dibilang seperti mobil all-wheel drive. Tapi ngomong-ngomong, gue lupa untuk nyalain AC karena ini mulai berasa gerah ya. Gue pengen coba nyalain dulu dari sini. Kita aktifin dari climate controlnya. Oke, AC-nya nggak usah kenceng-kenceng, satu aja. Nah, jadi nggak terlalu bising di dalam kabin. Oke. Nah, jadi lanjut lagi teman-teman. Di sini untuk layoutnya termasuk simple, karena kalau di bagian kiri sini untuk yang driving mode-nya, sementara bagian kanan ini kosong. Karena untuk yang varian atas dia ada yang namanya untuk select air suspension-nya, dimana mobilnya akan bisa dinaik turunkan air suspension-nya teman-teman. Itu dia, karena di limited ini emang dia fix, nggak bisa naik turunin, makanya dia untuk fitur yang sebelah kanannya sini kosong. Nah, kemudian teman-teman, untuk yang terakhir kita akan ngebahas untuk mesin. Mungkin teman-teman kalau ngeliat mesinnya ada yang tahu nih pakai mesin apa? Hehe. Ya, jadi Grand Cherokee ini menggunakan mesin V6 Pentastar dengan cc 3,6 liter atau sekitar 3.600 cc. Ya, ini adalah mesin yang cukup dikenal di Indonesia, terutama untuk para pemilik Jeep JK, di mana mesin ini menjadi mesin favorit setelah mesin favorit terdahulunya yaitu 6 silinder segaris PowerTech 242 atau mesin Jeep Cherokee XJ. Nah, mesin ini ternyata masih ikut dilanjutkan sampai ke generasi terakhir dari Grand Cherokee, walaupun untuk yang versi V8-nya tetap ada, yaitu Hemi 5,7 liter. Tapi kalau untuk Hemi yang lebih di atasnya lagi, yaitu yang 6,2 liter dan 6,4 liter, itu sayangnya udah nggak ada. Dan juga untuk mesin V6 yang dieselnya juga sayangnya udah nggak ada. Jadi sekarang hanya ada 2 pilihan mesin, dan mesin yang dipasang di Jeep WL ini yaitu Pentastar. Nah, kalau Pentastar ini walaupun boleh dibilang bukan mesin teknologi sekarang, tapi ternyata untuk output tenaganya sudah lebih baik lagi ketimbang yang dulu ada di Jeep JK. Jadi untuk horsepower-nya sekitar 290 HP, sementara untuk torsinya sekitaran 348 Nm. Nah, sebenarnya menurut gua teman-teman, kalau kita pakai mesin Pentastar ini di Indonesia, salah satu kelebihannya adalah sudah lebih banyak mekanik yang familiar. Untuk maintenance-nya boleh dibilang sekarang nggak terlalu sulit, terhitung mudah, gampang, parts-nya juga banyak, dan kalau dibilang tenaganya walaupun ini bukan V8, tapi menurut gue sih oke sih, lebih dari cukup.
Walaupun di satu sisi mungkin kalau pakai ini kita akan kehilangan suara V8 yang khas dari sebuah kendaraan Amerika, tapi kalau secara tenaga, menurut gue ini cukup banget. Apalagi sekarang dengan transmisinya yang otomatis 8 speed, efisiensinya juga jauh lebih baik lagi ketimbang di Jeep JK, teman-teman. Ya, teman-teman, mungkin sekian dulu untuk kita nge-review Jeep Grand Cherokee generasi terbaru, yaitu Jeep WL yang ada di Glamour Auto Boutique. Sebelum gue tutup, mungkin gue akan sedikit ngasih conclusion dulu tentang mobil yang banyak menemani gue selama dari mulai masa sekolah sampai sekarang udah dewasa. Asik, udah dewasa. Ya, jadi kalau gue ngelihat, teman-teman, dari awal Jeep Grand Cherokee lahir ini, memang boleh dibilang ini adalah versi yang lebih mewah dari Cherokee. Walaupun peruntukannya masih banyak yang menggunakan Jeep Grand Cherokee untuk kebutuhan off-road dan juga pasti untuk kebutuhan on-road. Walaupun setelah udah beberapa tahun terakhir, lebih dari 10 tahun tepatnya, Grand Cherokee mulai lebih orientasinya untuk ke on-road atau penggunaan di aspal. Bisa dilihat juga dari variannya, banyak yang bermunculan dengan fitur atau spek yang lebih arahnya untuk street performance. Dari mulai penggunaan mesin yang besar, tapi tongkrongan yang lebih ceper, dengan profil ban yang lebih lebar, dan penggunaan ban halus. Tapi walaupun begitu, teman-teman, brand Jeep kayaknya nggak mungkin ninggalin 100% yang namanya unsur off-road. Jadi walaupun sampai ke tahun 2022, Jeep Grand Cherokee ini sekalinya pun dia penggunaannya lebih untuk ke on-road, tapi fitur-fitur yang off-roadnya tetap dilengkapi supaya elemen Jeep-nya tetap melekat kuat hingga sekarang. Dan pilihan limited ini menurut gua sangat cocok, sangat boleh dibilang worth it untuk penggunaan yang lebih mayoritas di perjalanan on-road ketimbang perjalanan off-road yang ya boleh dibilang tetap rajanya mungkin Jeep Wrangler ya kalau dari brand Jeep. Tapi kembali lagi juga ke teman-teman, pasti ada juga yang mungkin pengen menggunakan Grand Cherokee ini untuk berbagai kebutuhan di luar dari harian. Misalnya mau coba untuk sedikit off-road tipis, overland sama keluarga, itu boleh dibilang tetap pastinya akan reliable banget, sekalinya pun ini udah gennya aspal. Oke, paling mungkin segitu dulu yang bisa gue sampein. Semoga bisa bermanfaat videonya. Dan kalau teman-teman pengen menanyakan lebih jauh atau minat dengan Grand Cherokee WL ini, kalian bisa kontak di sosmed atau nomor di bawah. Dan pastikan kalian bisa dapat harga yang terbaik dengan menginfokan nama JJ Logi saat mengontak. Oke, terima kasih teman-teman dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Oke, dadah. Assalamualaikum.